teman-teman, perkenalkan nama saya Fitriani Sulastri Bahagia. Saya adalah mahasiswi semester 4 dari Sekolah Tinggi Pastoral Santo Cyrillus Ruten. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang praktik-praktik tindak korupsi dalam kehidupan sehari-hari. Baik, mari kita simak bersama. Pertama-tama, kita harus mengetahui apa itu korupsi. Korupsi adalah penyalahgunaan kekuasaan atau kepercayaan melalui perilaku tidak jujur dan tidak etis demi mendapatkan keuntungan pribadi. Setiap kali kita menyimak berita tentang koruptor di media, seringkali kita ikut geram karena perbuatan mereka. Selain karena hal ini sudah sering terjadi, kebanyakan koruptor malah terlihat tidak menyesali perbuatannya. Kita tidak boleh saja marah dengan kelakuan para koruptor. Tapi sadar atau tidak sadar, kalau korupsi tidak melulu hanya tentang hal-hal besar seperti penggelapan uang negara yang jelas-jelas merugikan. Korupsi bahkan bisa ditemukan pada hal-hal kecil yang mungkin menurut kita wajar dan lumrah karena sudah sering terjadi di kehidupan sehari-hari. Nah, berikut ini merupakan hal-hal kecil yang kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari yang tanpa kita sadari itu merupakan tindakan korupsi. Silakan disimak dengan baik ya. Pertama, datang terlambat. Datang terlambat nampaknya sudah jadi kebiasaan buruk yang dimaklumi dan dianggap wajar di Indonesia. Bahkan banyak yang sengaja datang terlambat dengan alasan enggan menunggu. Korupsi tidak hanya terjadi dalam wujud uang, melainkan juga waktu. Disadari atau tidak, ketika kita datang terlambat, kita telah menguras waktu orang lain karena menunggu kedatangan kita. Ingat pepatah yang mengatakan, time is money. Jika kita menguras waktu orang lain, sama saja kita menghabiskan uang orang lain. Contohnya, mahasiswa yang selalu datang terlambat mengikuti perkuliahan. Mahasiswa yang dengan sengaja datang terlambat mengikuti perkuliahan merupakan salah satu tindakan korupsi, yaitu korupsi waktu, karena mahasiswa tersebut telah menyalahgunakan kepercayaan dan uang hasil keringat orang tuanya. Selain itu, dia juga merugikan waktu teman-temannya. Yang kedua, uang kembalian atau tidak mengembalikan uang kembalian. Sebagai anak, mungkin kita pernah disuruh membeli sesuatu oleh orang tua di toko. Ternyata tidak sedikit loh yang masih menyepelekan uang kembalian. Apalagi kalau kembaliannya tidak seberapa. Meskipun nominal kembaliannya itu kecil, tapi kalau diambil dengan tidak jujur, tetap saja namanya penggelapan. Perlu kita ketahui bahwa kebiasaan korupsi yang besar bisa saja berawal dari kebiasaan kecil di keluarga seperti ini. Yang ketiga, menyela antrian. Ketika kita sedang antri di sebuah tempat perbelanjaan, kemudian ada orang yang menerobos masuk mengambil tempatmu, pasti kamu akan merasa sikap orang tersebut tidak pantas, bukan? Hal ini adalah korupsi tempat. Ini merupakan tindakan penyelewengan yang merugikan orang lain. Yang keempat, menitip absen. Hayo, siapa di sini yang suka titip absen? Titip absen atau tipsen merupakan kegiatan atau fenomena yang akrab di telinga mahasiswa. Titip absen atau tipsen ini adalah kegiatan meminta teman untuk memanipulasi kehadiran dengan menitipkan paraf di daftar hadir. Kegiatan ini merupakan suatu kebohongan yang dilakukan demi keuntungan pribadi tanpa memikirkan resiko yang diterima oleh orang lain akibat perbuatannya. Sama saja dengan korupsi dong. Yang kelima, plagiarisme. Plagiarisme adalah kegiatan menjiplak karya milik orang lain, baik itu seluruhnya maupun sebagian, dan diakui sebagai milik sendiri.
dalam dunia pekerjaan dan pendidikan, jika terbukti melakukan copy-paste pekerjaan orang lain, akan diberi sanksi atau dikeluarkan dari perusahaan. Jadi, lebih baik hargai usahamu sendiri seperti apapun hasilnya daripada melakukan plagiarisme, karena hal ini melanggar hak orang lain dan merupakan bibit kecil untuk melakukan tindakan korupsi yang besar. Yang keenam adalah nepotisme. Nepotisme yaitu memanfaatkan jabatan, hubungan kekeluargaan untuk memudahkan sesuatu. Praktik nepotisme ini sering terjadi saat pendaftaran sekolah murid baru. Banyak orang tua yang meminta bantuan keluarga, teman, atau tetangga yang mempunyai jabatan di sekolah atau universitas bergengsi agar anaknya bisa masuk ke sana. Mungkin bayarannya bukan berupa uang, tetapi sekedar bingkisan, buah, atau oleh-oleh. Tetap saja, itu termasuk bibit korupsi yang biasa disebut gratifikasi. Yang ketujuh adalah memberi uang damai saat ditilang polisi. Tidak bisa dipungkiri kalau praktik uang damai ternyata masih banyak dilakukan aparat atau penegak hukum di Indonesia. Salah satunya saat terjadi penilangan. Banyak orang lebih memilih memberikan uang damai daripada harus repot-repot ke pengadilan untuk menjalani persidangan. Apapun alasannya, hal tersebut adalah perbuatan korupsi. Lebih baik ikuti tata cara sidang dan pembayaran denda tilang. Oke teman-teman, itulah hal-hal kecil yang kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari yang tanpa kita sadari merupakan tindakan korupsi. Ayo kita mulai membiasakan diri untuk jujur dan bertanggung jawab atas apa yang kita lakukan dan selalu berusaha untuk menghindari hal-hal yang dapat merugikan diri kita maupun orang lain. Memberantas korupsi di negara Indonesia memang tidak semudah menyebutkannya. Namun, dengan satu langkah kecil saja, kita sudah bisa perlahan membunuh tunas-tunas korupsi. Seperti kata Basuki Cahayapurnama, Anda tidak perlu mengangkat senjata dan membunuh orang pada zaman dahulu. Cukup jangan korupsi, itu dapat menolong negara kita.